Guys, sebelum kita memulakan video reaction kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama untuk semua daripada kita untuk kita mendoakan agar semua masyarakat yang berada di Gunung Semeru yang bertempat di Indonesia, agar mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bencana. Iaitu seperti apa yang kita tahu, pada baru-baru ini Gunung Semeru di Indonesia telah pun meletus. Dan kita hanya mampu untuk mendoakan agar semua masyarakat yang berada di sana, agar mereka semua selamat dan terhindar daripada segala malapetaka dan juga segala usaha dan segala apa yang mereka lakukan di sana agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita katakan, teruskan bersabar dengan setiap dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa ada bersama dengan Musa channel dari dulu sampailah pada ketika ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit video reaction di channel Cakrah Panorama, di mana kalau kita tengok judul video dia, Gunung Semeru meletus guys, di mana Semeru pasak dari tanah Jawa yang dihuni berketurunan asli Majapahit, Lumajang. Aku pun baru tahu guys, rupanya Gunung Semeru telah pun meletus, dan kebanyakan masyarakat yang berada di sana adalah dihuni berketurunan daripada asli daripada Majapahit. Tapi apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction ataupun sedikit information tambahan untuk video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Okay guys, ini adalah channel Cakrah Panorama. Kepada subscriber di luar sana, please support channel ini guys. Eksplorasi alam. Kisah Gunung Semeru, pasak untuk Pulau Jawa dihuni keturunan asli Majapahit. Dewa Brahma berubah menjadi kura-kura punggungnya yang keras digunakan untuk mengangkut puncak Gunung Meru, sementara Dewa Wisnu berubah menjadi ular, tubuhnya melingkar, mengikat potongan puncak gunung itu agar tidak jatuh saat Dewa Brahma berjalan. Kala itu, Jawa masih terombang-ambing. Tujuan kedua dewa tersebut membawa puncak Gunung Meru adalah menjadikannya pasak atau pantek agar Jawa tak lagi terombang-ambing di tengah lautan. Dalam perjalanannya, bagian-bagian dari puncak Gunung Meru itu berjatuhan dan tumbuh menjadi gunung-gunung, di antaranya Kawi, Kelut, Arjuna, Welirang, dan Lawu. Cerita tentang pemindahan puncak Gunung Meru ini juga termuat dalam kitab Tantu Panggelaran yang ditulis pada pertengahan abad 15. Awalnya, potongan puncak Gunung Meru itu diletakkan di sisi barat Pulau Jawa. Akibatnya, Jawa jomplang hingga akhirnya patah sebagian. Potongan puncak Gunung Meru itu akhirnya dipindahkan ke Jawa sisi timur. Cerita tentang puncak Gunung Meru dari India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa terus berkembang di tengah masyarakat. Mereka mempercayai puncak Gunung Meru itu adalah Gunung Semeru. Dalam kitab Tantu Panggelaran juga disebutkan saat diletakkan di Jawa sisi timur, posisi potongan puncak Gunung Meru miring, sehingga dipakailah Gunung Bromo sebagai ganjal agar tidak miring. Setelah itu, Jawa menjadi tenang dan tak lagi terimbang-ambing. Keberadaan Gunung Semeru tersebut dipandang suci oleh masyarakat Hindu. Gunung Semeru tercatat sebagai gunung tertinggi di Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)
dan kondisinya masih terus aktif hingga kini. Bahkan, akibat semburan material vulkanik dari puncak Gunung Semeru pada tanggal 1 Desember tahun 2020 dan Sabtu Wage, tanggal 4 Desember tahun 202, warga yang ada di lereng Gunung Tapi Semeru gunung tu memang lari masih aktif berhamburan menyelamatkan sampailah dirinya pada sendiri. kejadian baru-baru ni. Gunung Semeru dan Gunung Bromo yang sejak tahun Gunung Semeru 1982 dengan Gunung Bremo. menjadi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut berada dalam satu kawasan Bromo. dengan pegunungan Tengger, yaitu Widodaren, Watangan, Kursi, Sepolo, dan Ayek-Ayek. Kawasan TNBTS seluas 50.276 hektar. Secara administratif pemerintahan masuk 4 kabupaten, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Sejuk guys, memang Suhu sejuk. udara 2-20 derajat Celcius, ketinggiannya 750-3,676 meter dpl. Masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dinamakan suku Tengger, yang dipercaya sebagai keturunan asli Majapahit. Secara turun-temurun, suku Tengger hidup di kawasan Kabupaten TNBTS yang membentang di 4 kabupaten, Lumajang. Tapi yakni tempat tu Malang, memang sejuk guys. Probolinggo, 2 Lumajang, dan darjah Pasuruan. Celsius sampai 20. Dialek masyarakat Tengger berbeda dengan masyarakat Jawa Mataraman. Suku Tengger memiliki ciri tersendiri dalam dialek menggunakan bahasa Jawa kuna. Mereka juga memiliki kepercayaan tersendiri, seperti percaya terhadap danyang. Legenda lainnya tentang Tengger yang ada di lereng Semeru adalah perkawinan antara Rara Anteng dengan Jaka Seger. Banyak versi tentang Rara Anteng dan Jaka Seger. Bangsawan Mereka Majapahit. disebut sebagai bangsawan Majapahit, yang keduanya akhirnya menikah. Sejarawan Universitas Negeri Malang, UM, Dwi Cahyono, menyebut catatan sejarah tentang keberadaan suku Tengger ternyata bukan sekedar hasil mitologi saja. Sejarah itu juga terpahat di sebuah batu pualam setinggi 142,5 cm dengan panjangnya 102 cm dan lebarnya 22 cm. Batu pualam besar itu dikenal sebagai Prasasti Muncang, ditemukan di Dusun Blandit, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di permukaan batu tersebut terpahat tulisan dengan huruf Jawa yang sangat halus. Pada permukaan batu itu terpahat cerita tentang keberadaan suku Tengger yang saat ini menghuni lereng-lereng pegunungan Tengger dan Gunung Bromo. Eksotisme dan keagungan Bromo tercipta melalui proses perjalanan sejarah panjang yang tidak mengenal batasan waktu. Dwi Cahyono juga mengungkapkan, keberadaan Prasasti Muncang mematahkan asumsi keberadaan suku Tengger yang baru ada di wilayah pegunungan Tengger dan Gunung Bromo pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dalam catatan sejarah yang ada di Prasasti Muncang, masyarakat suku Tengger sudah ada jauh sebelum hadirnya Kerajaan Singhasari dan Majapahit di tanah Jawa Dwipa. Dwi berani memperkirakan sejarah Bromo sebagai tanah suci bagi masyarakat suku Tengger sudah ada sejak tahun 929 Masehi. Menurutnya, cerita tentang keberadaan masyarakat suku Tengger dan kesucian serta keagungan Gunung Bromo dan Gunung Semeru sudah tercatat sejak perpindahan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno dari wilayah Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Saat itu, di bawah kepemimpinan Empu Sindok, timpalnya, catatan sejarah ini tentunya akan menjadi pembanding mitologi dan anggapan orang tentang munculnya masyarakat suku Tengger setelah habisnya era Kerajaan Majapahit di antara tahun 1300 sampai 1400 Masehi. Cerita mitologi juga berkembang saat anak bangsawan dari Kerajaan Majapahit, yakni Joko Seger dan Roro Anteng, melarikan diri ke wilayah Gunung Bromo. Mereka sangat berharap memiliki keturunan, dengan sumpah akan mengorbankan anak bungsunya sebagai persembahan untuk dewa apabila permintaannya dikabulkan. Permohonan itu dikabulkan, dan pasangan ini dikaruniai sebanyak 25 anak. Di kemudian hari, keduanya lupa akan sumpahnya. Anak bungsunya yang bernama
Dewata Kusuma tidak juga dijadikan persembahan kepada dewa. Akhirnya, kuasa dewa sendiri yang merebut Dewata Kusuma dan menghempaskannya ke kawah Gunung Bromo. Mitologi yang berkembang secara turun-temurun ini, sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Tengger, yang dikenal teguh memegang budayanya, sehingga dikenal adanya upacara Yatnya Kasada. Terlepas dari mitologi tersebut, kata Dwi berdasarkan catatan pada prasasti yang ada, ternyata upacara Yatnya Kasada sudah dilakukan masyarakat suku Tengger sejak ratusan tahun sebelum munculnya mitologi tersebut. Dia menyebutkan, sejumlah prasasti dengan jelas menggambarkan keberadaan orang-orang Tengger beserta upacara Yatnya Kasada. Salah satunya tercatat dalam prasasti Pananjakan yang ditemukan tahun 1880 di daerah Penanjakan, Kabupaten Pasuruan. Dalam prasasti Berangka tahun 1405 itu, disebutkan adanya larangan untuk menarik pajak pada bulan Titileman atau akhir bulan di bulan Asada. Larangan itu berlaku untuk 5 desa, yaitu Desa Walandit, Mamanggis, Lili, Jebing, dan Kacaba. Dari catatan-catatan prasasti tersebut, semakin terlihat sejarah suku Tengger dan Gunung Bromo, serta Gunung Semeru, hadir jauh sebelum masa akhir Kerajaan Majapahit. Bahkan, sudah tercatat sejak kepemimpinan Empu Sindok di wilayah Jawa Timur. Sementara masyarakat Tengger meyakini bahwa upacara Kasada yang diselenggarakan masyarakat Tengger dengan mempersembahkan sesaji ke kawah Bromo setiap tanggal 15 bulan ke-12 berdasarkan kalender Tengger adalah merunut jejak pengorbanan Dewata Kusuma, anak ke-15 Rara Anteng Jaka Seger yang mengorbankan diri masuk ke kawah Brahma sesuai janji orang tuanya. Banyak misteri yang tersimpan di kawasan Gunung Semeru dan sekitarnya. Bahkan, di salah satu hutan paling lebat di Gunung Semeru, yakni hutan Ireng-Ireng, disebut ada misteri manusia kerdil berkulit hitam. Selain itu, puncak Gunung Semeru juga dikenal dengan sebutan Mahameru, yang artinya tempat bersemayam. Guys, itu dia kalau kita tengok video sebentar tadi di mana admin bercerita sedikit mengenai sejarah sebenarnya asal usul Gunung Semeru. Kalau kita tengok wujudnya Gunung Semeru ini memang sejak lama guys, sejak dahulu lagi dikatakan oleh admin kebanyakan masyarakat yang menghuni di kawasan-kawasan di Gunung Semeru itu adalah kebanyakan daripada mereka adalah yang berketurunan daripada asli Majapahit. Dan kalau kita tengok Gunung Semeru telah pun meletus pada 4 Disember pada tahun ini 2021, dan apabila Gunung Semeru itu meletus dan pada hari kejadian jembatan yang berada yang menghubungkan di masyarakat di sana pun dikatakan terputus. Dan kalau kita tengok kawasan-kawasan di Gunung Semeru ni mengikut daripada sejarah yang diceritakan oleh admin sebentar tadi, memang banyak sekali asal usul Gunung Semeru. Dan kalau untuk information di luar sana, kawasan Gunung Semeru ini adalah satu kawasan yang memang beriklim sejuk guys. Dikatakan 2 darjah Celsius sampai 20 darjah Celsius. Dia memang sejuk kawasan, tapi kalau 2 darjah Celsius tidak mustahil kawasan-kawasan sana yang mempunyai salji. Sebenarnya untuk kita mencintai sesuatu tempat itu, dia bermula daripada untuk kita mengenal sejarah. Apabila kita mengenal sejarah asal usul tempat itu, sebagai contoh adalah Gunung Semeru, kita tahu asal usul cerita, asal usul macam mana masyarakat berpindah rendah di Gunung Semeru itu. Sebenarnya sejarah daripada sejarah itu membuatkan kita cinta kepada sesuatu tempat. Dan video ini banyak sekali mengajar kita mengenai sejarah-sejarah yang terdahulu, yang sebelum ini kita langsung tidak tahu apakah sejarah Gunung Semeru. Dan pada kali ini barulah sebenarnya aku tahu sedikit sebanyak mengenai sejarah Gunung Semeru yang bertempat di Indonesia. Oke guys, tapi apa-apa pun kita mendoakan agar semua masyarakat yang berada di Gunung Semeru yang terlibat dengan Gunung Semeru meletus pada baru-baru ini, kita mendoakan agar semua masyarakat yang terlibat ataupun kawasan-kawasan di Gunung Semeru itu agar
dipermudahkan segala urusan mereka dan juga dihindar daripada segala malapetaka dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa kejadian Gunung Semeru meletus. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan thanks for watching guys. Tapi kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Aku sangat-sangat memerlukan support ataupun sangat-sangat memerlukan sokongan daripada subscriber anda semua, sebab subscriber anda begitu berharga untuk Musa Channel. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.